Anak-anak, apakah kalian pernah menggunakan uang? Bapak yakin pasti semua pernah kan? Pernah, Pak. Baik, apakah kalian sudah membaca materi yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Jika sudah, Peter, apa fungsi dari rupiah? Tidak tahu, Pak. Aduh, memang kamu ini. Silakan, Yvette. Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah. Rupiah tak hanya menjadi mata uang tanah air kita, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan negara kita. Ya, benar sekali, Yvette. Jadi anak-anak, rupiah ini sangat penting untuk kita pahami dan pelajari lebih dalam. Maka dari itu, Bapak akan menjelaskan asal-usul dan sejarah dari mata uang ini. Apakah kalian tahu bahwa orang Indonesia dulu tidak menggunakan uang rupiah? Tidak, Pak. Pada tahun 1946, Indonesia mulai menggunakan mata uang sendiri yang dinamakan Uang Republik Indonesia, atau disingkat sebagai ORI. ORI memiliki 5 versi, yaitu ORI 1, ORI 2, ORI 3, ORI 4, serta ORI baru. Namun, proses pengedaran ORI ke seluruh pelosok daerah tidak berjalan dengan lancar. Faktor keamanan dan perhubungan menjadi faktor utama dari terhalangnya ORI untuk masuk ke daerah-daerah di Indonesia. Maka dari itu, pada tahun 1947, pemerintah memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mencetak uang mereka sendiri. Mata uang ini disebut ORIDA atau Uang Republik Indonesia Daerah. Kenapa keamanan dan perhubungan bisa menjadi faktor utama, Pak? Karena pada masa itu masih ada beberapa daerah Indonesia yang berada di bawah kedudukan Belanda. Yap, benar sekali, Yvette. Maka dari itu, Indonesia belum leluasa mengedarkan uang ORI. Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian terbentuklah Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dengan itu, pada 1 Januari 1950, untuk menyamakan uang di wilayah RIS, Menteri Keuangan mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang federal. Akhirnya, pada tahun 1950, di Java Bank melakukan penukaran ORI dan ORIDA dan mulai menerbitkan uang Republik Indonesia Serikat. Kemudian, pada tahun 1953, Java Bank yang telah dinasionaliskan sebagai Bank Indonesia atau BI, merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Hingga sekarang, uang rupiah masih menjadi mata uang negara Indonesia yang sah. Maka dari itu, kedaulatan rupiah itu sangat penting untuk dijaga. Tetapi sayangnya, banyak orang yang sudah tidak memedulikan kedaulatan rupiah. Apakah kalian tahu kasus baru-baru ini yang menurunkan kedaulatan rupiah? Saya tahu, Pak. Baru-baru ini terjadi kasus uang palsu. Apakah kamu bisa jelaskan kasusnya, Yvette? Bisa, Pak. Pada 17 Januari 2024, seorang pria berinisial AS berumur 37 tahun berhasil diamankan setelah seorang pedagang dari Pasar Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, melapor. Pria tersebut diduga telah menggunakan uang palsu sebagai alat transaksi. Pelaku sengaja mencetak uang palsu karena usaha pencetakan miliknya sepi pelanggan. Pelaku juga mengaku bahwa ia pertama kali mencetak uang palsu. Maka, polisi kemudian berhasil menyita laptop dan printer yang digunakan untuk mencetak uang palsu, serta mengamankan pecahan uang palsu sebesar Rp750.000. Wah, terima kasih, Yvette. Jadi anak-anak, kasus uang palsu ini sudah cukup sering terjadi di Indonesia. Kelakuan seperti itu tidak layak untuk kalian tiru, karena akan ditangani dengan serius oleh pihak kepolisian. Bapak juga belum lama ini melihat suatu data bahwa jumlah peredaran uang palsu pada tahun 2022 sudah mencapai 575.327. Peredaran uang palsu ini meningkat sebanyak 154% dibandingkan dengan tahun 2021. Karena itu, pemerintah, masyarakat, dan pelajar juga harus melakukan sesuatu terhadap kasus-kasus uang palsu ini. Untuk masyarakat, cukup mudah untuk mencegah adanya uang palsu. Salah satu caranya adalah dengan mengecek keaslian uang tersebut. Tapi, Pak, bagaimana cara mengecek keaslian suatu uang? Pemerintah telah merilis cara untuk mengecek keaslian uang Pada tahun emisi 2022. Kita bisa menggunakan metode 3D, yaitu dilihat, diterawang, dan diraba. Mari anak-anak sama-sama mengeluarkan uang kertas masing-masing untuk mengetes keaslian uang kalian. Cara yang pertama adalah dengan dilihat. Pada rupiah asli, terdapat gambar Garuda Pancasila, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta gambar wilayah NKRI. Ada pula tertera tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apakah setiap uang kalian ada elemen-elemen itu? ada, Pak. Kemudian, pada bagian depan uang terdapat gambar pahlawan nasional dan bunga khas Indonesia, serta benang pengaman. Tentunya terdapat pula sebutan pecahan dalam angka dan tulisan. Logo BI lainnya juga dapat terlihat dengan cara memiringkan uang tersebut. Gambar ini merupakan gambar tersembunyi atau latent image.
Jika kita melihat pada bagian belakang uang, terdapat tulisan Bank Indonesia di sebelah kanan pojok atas. Di bagian belakang kita juga bisa melihat nomor seri yang berbentuk asimetris. Sementara di pojok bawah, tepat di bawah sebutan pecahan, tertulis tahun emisi 2022, tahun di mana uang tersebut mulai diedarkan. Uang tahun emisi 2022 memiliki gambar tarian khas yang berbeda-beda di setiap uang kertas. Di sebelahnya ada juga pemandangan alam di Indonesia. Apa tarian khas atau pemandangan alam yang ada di uang kalian? Punyaku ada gambar Banda Neira, ada gambar Tari Gambyong. Uangku ada gambar Raja Ampat. Oke, baiklah. Per setiap uang tahun emisi 2022 terdapat mikroteks dengan tulisan NKRI yang bisa kita lihat dengan menggunakan kaca pembesar. Di setiap uang pula terdapat mikroteks pecahan satuan sampai 100 menurut nominal uang tersebut. Coba kalian lihat dengan teliti apakah bisa kalian lihat. Bisa, Pak? Bisa saya lihat, Pak? Di mana, Pak? Saya tidak melihatnya. Itu loh, di bagian situ. Oh, iya deh, ada. Terima kasih. Menariknya, uang rupiah keluaran tahun 2022 memiliki gambar-gambar yang hanya bisa dilihat dengan sinar ultraviolet. Pada semua uang rupiah tahun emisi 2022, terdapat gambar logo BI yang saling isi atau recto verso. Gambar ini hanya bisa dilihat dengan cara diterawang. Ada pula tanda air atau watermark pada sebelah kiri gambar pahlawan yang berisi pahlawan tersebut dan sebutan pecahan uang. Sementara, jika diraba, garis-garis pada bagian ujung uang akan terasa berbeda atau timbul. Hal ini adalah kode tunanetra atau blind code yang merupakan efek rabaan atau tactile. Terakhir, ada pula intaglio atau hasil cetak yang berasa kasar bila diraba. Wah, benar-benar bisa diraba dan dirasa ya. Tetapi anak-anak, bukan hanya menambah elemen untuk memperkuat keamanan uang, pemerintah juga telah berupaya mempromosikan dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kedaulatan rupiah. Contohnya seperti membuat video edukasi serta memasang baliho mengenai cara merawat rupiah dengan baik. Sesama masyarakat dan pelajar juga tetap harus saling membagi pengetahuan tentang uang asli dan uang palsu. Pak, apa ada cara mudah untuk merawat rupiah? Ada, dengan cara menerapkan 5J, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Oh, itu yang sering saya lihat di angkot. Ya, mungkin kalian sudah pernah melihat poster mengenai 5J di jalanan. Oke anak-anak, sampai situ saja sesi kita. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih, Pak.